Oke semuanya, kembali lagi sama gue Muhammad Arfan Awal Santoso di Dorpin Indonesia. Nah, di Dorpin Indonesia kali ini gue bakal nge-review salah satu mobil yang ada di updatean baru CDID ya. Dan dimana mobil ini dulu sempat gue punya ya pada tahun 2017. Gue beli dan sekarang udah nggak ada mobilnya, tapi menyisakan banyak banget kenangan. Dan rata-rata dari mobil ini menyisakan kenangan yang sangat baik bagi gue secara impresi berkendaranya dan juga ya ketangguhan mobil ini dalam melintasi berbagai medan, teman-teman. Oke. Nah, apakah di CDID akan sama halnya dengan aslinya? Apakah ada bedanya? BTW, mohon maaf ini gue nggak sempat ngerekam ketika gue baru aja modifikasi gitu ya. Gue baru aja dari puncak modifikasi berbagai macam yang bisa gue modifikasi di CDID, mulai dari rims ya atau pelek gitu ya. Ini keren banget sih profilnya ya. Pokoknya dia mantep banget ya. Kayak bagus banget profilnya di mobil ini gitu ya. Emang udah dibikin kali sama CDID-nya ya, udah disetting. Nah, terus habis itu warnanya gue cat gitu ya, sesuai warna keinginan gue dulu gitu. Tapi karena mobil ini itu nggak ada yang warna begini ya, defaultnya begini tuh nggak ada. Jadi gue waktu itu ya cuman bisa yang warna putih pilihnya, karena warna putih paling universal waktu itu ya. Terus habis itu apalagi, oh ya, ada spoiler dan ada ini nih skirt di depannya ya, front skirtnya ya, atau apa sih namanya ya, lupa gue ya. Di CDID ini nggak dikasih tahu sih ini apa karena ini kan bagian depannya bumper ya, masuknya ke front bumper, yang ini ke ke rear bumper. Enggak, ini roof ya, ini roof kalau nggak salah. Iya, ini roof gitu ya. Rear bumpernya cuman ada knalpot yang nonjol gitu ya, yang menurut gue berlebihan banget sama sepeda gitu ya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, gue akan menjelaskan mobil ini lebih rinci karena gue adalah ex-ownernya gitu ya di dunia nyata. Maka gue tahulah mobil ini banyak banget yang harus kalian tahu tentang mobil ini, dan gue bisa sampaikan sambil kita jalan menelusuri puncak, guys. Yang dimana di CDI ini, puncak ini terkenal cukup terjal lah tanjakan-tanjakannya ya. Suaranya langsung begini gitu ya. Perasaan tadi suaranya tuh hampir gak ada suaranya, guys, silent gitu ya. Tapi kok pas abis gue modif kok jadi begini suaranya. Oke. Ya cukup tangguh sih dari tadi ya, kita nggak ngerasain ini ya. Jadi gini gitu teman-teman, mobil ini nih yang tahun 2000 ini kan dari tahun 2000 berapa sih, 2015 atau 16 gitu. Ini mobil ini baru keluar itu tahun 2015 atau 16 gitu ya, lupa gue. Tapi yang punya gue dulu yang tahun 2017-nya ya, yang udah ada perubahan sedikit dari body, tapi secara mesin dia sama persis. Jadi ini contoh yang lamanya ya, yang baru setelah yang 1400 yang berakhir dari tahun 2014 ya. Nah, ini versi barunya ya, yang udah di develop di India, teman-teman. Jadi CBU India mobil ini itu tuh mesinnya menggunakan mesin 1200. Mesin ini mirip dengan yang dipakai Golf Mark 7 atau Mark 6. Mark 7 ya, Mark 7 yang 1200, teman-teman. Gitu ya. Dan karakteristik dari mesin tersebut ya, 1200 itu lebih sempurna dari yang 1400. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya, karena yang 1400 itu dia tuh suka bermasalah sama mekatronika, teman-teman. Gitu loh. Makanya banyak banget kan yang jual mobil itu Golf ya 1400 dengan harga yang tidak wajar menurut gue, dengan harga yang sangat murah gitu ya. Karena mungkin mekatronika sudah malfunction gitu ya, teman-teman. Gitu. Nah, jadi di versi mesin 1200 mobil ini dan Golf Mark 7 dulu yang pakai 1200 itu mendapatkan excellent engine, teman-teman. Jadi
engine 1200 itu sangat-sangat baik gitu ya. Karena dia itu udah 1200 terus turbo juga gitu ya. Sehingga menghasilkan tenaga yang cukup menggiurkan gitu ya. Kalau HP-nya gue lupa, HP-nya tuh gue lupa horsepower-nya. Tapi yang jelas gue inget Newton meternya itu atau torsinya itu sampai di 170 Newton meter, 179 Newton meter lebih tepatnya gitu ya. Jadi ya seperti tadi yang bisa kalian lihat, kita untuk menanjak, untuk apa itu kita nggak perlu effort teman-teman gitu ya. Tapi memang harus dikorbankan secara top speed ya teman-teman gitu. Oke. Dan mobil ini tuh enak banget teman-teman, karena mobil ini bisa dibilang mobil kecil terbaik di kelasnya. Ya, mobil ini kalau secara default teman-teman memang rada susah, yang gue keluhin ya. Itu memang baik di real life maupun di CDID juga, itu susah kalau misalnya tanjakan. Kalau mobil ini secara default atau belum dimodifikasi, belum dicuning-cuning gitu ya. Mobil ini agak susah untuk tanjakan. Ya, gue contohin. Jadi gini teman-teman, nih yang gampang nih, kita rem, terus habis itu ini kan gitu ya, terus kita lepas, tuh bisa naik dia. Nih coba nih kalau misalnya mobil ini kayak gak kita rem dulu nih, gak kita tahan ya, terus habis itu langsung naik, apakah bisa? Enggak. Ini kan udah dimodif nih. Nah kalau default itu lebih susah lagi teman-teman. Nah ini kita lepas, tuh dia nggak akan mau naik teman-teman, kecuali kayak gini. Tuh, jadi mobil ini tuh harus begitu teman-teman. Itu kelemahannya, karena dia udah front wheel drive juga sih. Jadi ya lebih ini dari apa ya, lebih lola kali ya dibanding rear wheel drive teman-teman. Tuh. Tapi nanti kalau lu udah jalan tol nih, udah udah puas banget lu bejek mobil ini beneran. Gue ngelawan apa namanya, waktu gue masih pakai ini mobil ya, ngelawan Mini Cooper S ya, terus habis itu bahkan event golf gitu ya, masih berani gue, masih pede ngikutin Civic aja bisa cuy. Civic Turbo ya. Oke, ini mobil keren banget sih, terbaik ini mobil menurut gue ya. Lagi-lagi menurut gue nih, opini gue nih. Jadi kalau kalian mau apa, beli mobil ini, beli aja sumpah, nggak apa-apa. Ini tuh bagus banget mobilnya emang. Tapi menurut orang yang beli mobil gue, jadi mobil gue tuh laku di 180 juta. Gue waktu itu beli di 260 juta guys. Ya wajar, mobil Eropa turunnya cukup signifikan teman-teman. Nah, tapi kata yang beli mobil gue itu cukup susah. Dia udah pencarian yang keberapa itu mobil gue itu, ya cukup susah untuk menemukan Polo dengan kondisi yang terbaik teman-teman. Makanya kalian harus lebih hati-hati lagi gitu. Dan jangan deh beli di apa namanya, dealer mobil bekas gitu ya. Jangan deh, mendingan beli di perorangan aja gitu ya. Waktu kayak gue kan juga, gue karena perorangan gitu ya. Dan harga 180 itu termasuk tinggi teman-teman buat Polo gitu. Yang sekarang sih udah ada juga Polo ya, tapi terakhir gue lihat sih dia nggak ada armrest. Aduh, ini karena diceperin nih jadi begini. Dia tuh Polo tuh sekarang nggak ada armrest. Kalau yang ini juga nggak ada armrest nih guys. Tapi kalau yang 2017, kalian cariin 2017, 2018 itu pasti ada armrestnya. Makanya gue senengnya di situ, ada armrestnya. Terus kalau nggak salah dia double blower deh, yang belakang ada AC-nya. Kalau mobil gue dulu ada AC-nya belakang gitu. Jadi armrest itu, terus di belakang itu ada AC-nya gitu. Itu enak banget sih mobil emang. Emang ya Polo ya gila. Tapi mobil ini fun to drive. Bener-bener fun to drive ini. Tapi secara handling dia agak berat setirnya teman-teman. Jadi mungkin itu sih yang menurut gue jadi concern juga. Jadi mobil ini kecil, tapi walaupun kecil setirnya tuh agak berat gitu loh. Jadi mungkin beratnya itu lebih berat dari Fortuner. Setir Fortuner, tahu kan ya, setir Fortuner itu ini lebih berat lagi gitu. Kan kalau misalnya gue punya mobilnya, gue bisa ngomong macam-macam di sini. Pernah punya maksudnya. Sorry. Pernah punya. Tapi yang jelas mobil ini impresif sih. Nggak ada duanya nih mobil buat hatchback kecil kayak gini ya.
Emang luar biasa Polo ini. Soalnya dia juga ini sih guys, transmisinya udah dual clutch. Dual clutch 7 percepatan guys, keren banget. Gue pakai mobil sekarang CX-3 2000 cc emang lari, cuman kan ya biasa aja kita kan kalau 2000 cc lari gitu kan kayak nggak impress sama nggak impresif gitu loh. Ya, nggak kayak 1200 lari bisa sampai 200 gitu kan. Gitu sih guys. Ini bener, ini top speed ini bener ini. Kan gue udah ini top speed ya sampai 220 tadi ya. Nah, kalau bawaan tuh dia top speed 200 km per jam yang pernah gue pakai ya, gue coba. Tuh 200 km per jam. Tuh sampai pacar gue kalau misalnya gue pulang dari rumahnya pacar gue nih, itu wanti-wanti gue jangan sampai 200, jangan sampai 200 kan di ini kelihatan tuh di Zenly. Di speedometer GPS aja 200 kelihatan. Makanya macem-macem loh. 200 km per jam mobil sekecil ini pakai ban Apollo. Aduh, itu belum gue apa-apain bos, bener. Belum stage 1 belum stage 1 ya, belum stage 1. Ya, jadi ya sedikit nostalgia dan terima kasih banyak banget sama CDID udah menghadirkan mobil ini. Jadinya gue bisa bernostalgia nih sama si imut ini. Gue bisa membawa kesan dan impresi gue lagi ketika seakan gue mengendarai mobil ini. Gue sangat berterima kasih sama CDID gitu ya. Tetap berkarya guys. Ini mengharumkan nama Indonesia banget sumpah ya. Mobil itu bukan masalah tenaga, mobil itu bukan masalah rupa, tapi mobil itu masalah rasa guys ya. Jadi sekian aja dari gue. Gue Muhammad Arfan Awal Santoso dari Dorp Indonesia. Gue pamit. Bye bye.